edukasi spiritual Nusantara bersama Kisidik dan Kang Billy yang selalu setia menemani sahabat edukasi spiritual Nusantara. Sudah lama nih sahabat edukasi kita tidak lupa, ya kan? Mungkin karena kepentingan akademik ya. Ya, hari ini kita akan mengenang masa-masa lalu ya, masa lalu artinya zaman kita kecil ya, Bu ya. Masa kecil. Ya. Nah, kita lihat ada perintangan atau apa ya? Tapel. Tapel ya. Perintangan Ya, atau tapel. perintangan ya, atau tapel yang kita lihat dulu ini banyak sekali manfaatnya. Di samping bisa untuk mengambil mangga, copetan mangga. Iya, mangga ya. Iya, itu ya. Atau jamu. Atau juga untuk kita dulu peran-peran nih. Ya, untuk survival paling ya, survival waktu mempertahankan diri ya. Ya, dulu kan masa-masa kurang makan. Ya. Nah, sekarang ini mungkin anak-anak kita atau adik kita sudah tidak lagi menggunakan alat tapel ini untuk mempertahankan diri gitu ya. Nah, melalui edukasi ini kita berharap ada pembelajaran juga buat nanti generasi datang bahwa kita mengalami masa-masa di mana kita menggunakan alat tapel ini sebagai alat pelindung diri juga gitu, ya Pak? Ya, selain untuk mainan ya. Ya, mainan. Apalagi sekarang sudah diangkat untuk cabang olahraga. Iya, ketapel. Iya. Ini bahkan di Pati sudah ada atlet untuk ketapel. Oh iya, saya baru tahu tuh. Jadi ini bagus ya. Ya, kami menarik sekali nih. Jadi kita mungkin bisa lihat filosofinya dan sejarahnya mungkin bagaimana ya. Ya ini sebenarnya sudah sejak Yunani dulu ya untuk senjata perang ya. Ya sekitar 300 Masehi. Ya. Kemudian untuk dikenalkan di kita itu kita main-main begini tahun 80-an ya. Iya, benar. 80-an biasanya selalu dikalungkan di leher ya. Bangga juga kita punya tapel ya. Kalau main sepeda atau muter-muter ya, kalau ada pohon di sungai yang ini misalnya mangga di sungai nggak ada pemiliknya. Ya gitu ya. Caranya kan cara jauh kan. Iya. Nah ini sebenarnya untuk mempertahankan diri juga bisa. Iya. Jadi apalagi sekarang kan eranya kan atau zamannya apa istilahnya? Ya, anak-anak ini kurang sekali bermain ini ya. Ya, kalau bermain untuk ini kadang-kadang kan sekarang sudah ada kejahatan ya. Iya, benar. Kejahatan ya, perampasan, pemalakan ya. Ini sangat bagus untuk mempertahankan diri. Iya. Ya kalau dulu kan kita lihat ini juga pakai pelurunya batu ya, tanah liat, salak ya, di salak itu pakai salak ya. Kalau sekarang untuk mainan kayaknya lainnya nih, ini ada apa nih Bang? Ya gini, sebenarnya ini gini. Ini mungkin tingkatan orang dewasa kali ya untuk mainan yang kayak gini karena kita tahu bahwa untuk mengantisipasi kejahatan ya, kejahatan ini. Jadi orang yang berbuat jahat ini kadang-kadang niatnya itu sudah lebih besar daripada didukung nyalinya. Ya, benar. Kadang-kadang sudah dibekali kanuragan sehingga mereka berani untuk terbuka. Oh gitu ya. Kadang-kadang merampas hak orang lain dengan terang-terangan. Mungkin karena sudah dibekali ada ilmu kali. Iya. Maksudnya juga gedam kali ya. Ya, gedam, kebal, ya gitu. Nah ini saya kenalkan nih, Mas. Nah selain apa tadi? Batu ya, tanah liat, uji, salak ya. Ini senjata rahasia saya nih. Oh gitu. Kayaknya agak unik nih, agak unik menarik nih. Jadi ya. Muta besi. Ini besi semua ya? Oh, muta besi ini baja. Luar biasa ya. Ya, besi ini besi ada dan baja. Ada tulisan Arabnya, Arab dulu kayaknya. Biasanya disama atau ditulis. Ini biasanya ini ya, petilan dari Yasin ya. Gitu ya. Ya, yang menyatakan diambil ayatnya yang ini keselamatan. Iya. Ya, ini biasanya untuk kekebalan. Langka ya. Untuk kekebalan biasanya. Benar.
Nah, ini berat juga nih. Berat juga. Kecil tapi berat. Kalau kepencang kepala bisa. Ya, kita kan kita gimana tahu nih? Untuk menjaga diri ya. Iya. Kalau misalnya orang kebal ya, mungkin musuhnya ini. Benar. Jadi gitu. Nah, yang kedua, ini kayu galiasem. Nah, ini juga bisa untuk melumpuhkan. Tapi agak ringan ya, dibandingin itu tadi ya. Iya. Ini karena kayu ya, sudah kayu kering. Tapi ya lumayan kalau nambahnya, wah lumayan juga nih. Ya ini tujuannya merah untuk melumpuhkan aja sebenarnya. Jadi melumpuhkan. Ini semua nggak mematikan ya? Ya niatnya namanya mempertahankan diri, intinya jangan sampai kita diberikan hak untuk mempertahankan diri. Iya benar. Ya kalau memang harta ya kita diberikan untuk menjaga. Iya benar. Ya apapun yang akan dilakukan gitu. Cuma kita dengan memfasilitasi amunisi ya, amunisi yang untuk melumpuhkan lawan gitu kan. Ya. Ini bisa dengan galiasem. Oke. Galiasem. Ini yang kedua ya. Ini lumayan. Ini ya lumayan nih untuk. Terus yang ketiga ada warna kuning apa nih? Kuning nih. Ini ya. Ini modelnya gulos tangkap. Oh, gitu. Jadi kalau memang orang sakti dulu ada yang kebal tapi tidak kebal dengan emas. Oh, ini emas nih. Luar Ya, biasa. ini ada tapi emas ya. Ada komposisinya ada emasnya. Gitu. Ini dari pantai selatan dulu. Oh, gitu. Ya. Oh, ya lumayan nih. Pantai selatan yang ke arah selatan ya. Iya. Pas. Iya, ini juga ada pengalaman situal dari dulu Sidik ya. Senjata andalan juga. Selain sebenarnya ini kalau filosofinya gulos tangkap itu untuk karejeken sebenarnya. Ya tapi kan namanya apa? Untuk mempertahankan diri itu biasanya apa saja bisa digunakan gitu. Apalagi ini ada unsur emas ya, jadi bisa ini unsur emas ya. Ada emasnya campurannya. Memang gulos tangkap itu emas sebenarnya kan. Iya. Jadi emas. Ya. Jadi ini bisa melumpuhkan apabila orang yang kebal terhadap tapi lemah terhadap emas itu ya. Ya, dulu zaman Belanda itu kan ada ditembak peluru emas baru lumpuh gitu kan. Iya. Nah, ini musuhnya gulos tangkap. Oh, gitu ya. Ya. Oke, satu lagi ya. Banyak nih yang Iya, ini untuk jolo kan. Jadi sebenarnya ini untuk kalau filosofinya sih menjaring rezeki ya. Tapi namanya untuk mempertahankan diri ya apalah kembali ya. Ini kalau dilepas biasanya seperti sifatnya jolo kan mungkin bisa ini satu. Modelnya juga agak kayak jala-jalanya. Iya, misalnya lumayan nih kayak gini saudara. Tapi nggak dipintang ya. Jadi misalnya jarak jauh itu bisa melumpuhkan lebih dari satu. Iya benar. Ya ini jolo ya. Jolo itu tektok gitu ya. Ya ini makanya secara ini kan secara kasihannya ini memang untuk jari gitu. Kalau jolo ikan ini berarti kan apa yang menjadi sasaran kita kena gitu. Sayangnya kita cuma punya satu pelurunya nih kalau ya ini kan kita menyiapkan memang bukan untuk perang ya, untuk mempertahankan diri. Jadi kita mengantisipasi saja kan. Jadi apalagi sekarang kan kejahatan kan di mana-mana dan tidak diduga. Jadi kita harus mampu bagaimana mensiasati gitu kan. Jadi bagaimana kita tidak diganggu. Kan gitu kan. Tidak di apa namanya ada perlawanan gitu ya. Iya, apalagi ini bisa jarak jauh kan. Ya lari dulu, kemudian membidik gitu kan. Lari membidik ini jarak jauh. Nah, apalagi sekarang kadang kita karena rakyat sipil kan nggak boleh membawa sajam, senapan api kan gitu kan. Nah, sedangkan yang niat kriminal itu tentu mereka itu kadang sudah menyiapkan itu semua. Ada sajam, senjata sajam, senjata tajam kan gitu kan. Nah, kita siasati dengan begitu. Kalau memang dia sakti, ya dilumpuhkan dengan. Kalau dia lumpuh dengan apa? Galiasem, ya dilumpuhkan dengan galiasem. Ya kalau dia lumpuh dengan emas, dilumpuhkan dengan gulos tangkap. Jadi kita juga mesti tahu karakteristik lawan kita lawan kita. Kalau memang dia ini sebenarnya
Semua kena ya, kecil tapi lumayan kalau kena bentang kepala kan lumayan dia 7 klik tuh bilangnya. Oke, kalau ini biasanya sasarannya lebih dari 1. Oh gitu, makanya ada jaring-jaringnya. Ada jaringnya. Jadi kalau dilepas itu biasanya dia akan melumpuhkan lebih dari 1. Makanya namanya Batu Jolo Sutro. Ini dari Gunung Pati ini biasanya yang ada nih, dari Gunung Arjuna sana biasanya. Nah gitu kan. Jadi kita juga memberikan edukasi, jadi ketapel ini tidak hanya untuk mainan, itu kan. Dulu sebenarnya ini dikenalkan pada anak-anak kita itu atau generasi yang berikutnya supaya mereka itu aktif kan sebenarnya. Aktif, kemudian instingnya baik. Ya karena juga kita insting ya. Sasaran itu karena kita lihat yang ini ya. Nah ini yang ketiga adalah untuk membela diri. Ini bukan untuk memulai, tapi untuk setelah membela. Jadi lebih baik aman, dan ini kalau sedia payung sebelum hujan maksudnya. Ya kalau dulu kan kita buat dari ranting ya Pak, cabang cabang pohon ya. Tapi di toko-toko sudah ada nih, yang menjual tapel ya. Bahkan sekarang ada tapel laser. Oh gitu, iya. Tapi ya begitulah. Ini mudah-mudahan mengedukasi ya mainan anak-anak bisa dikenang lagi, bisa diedukasi lagi ke masa kini ya, kekinian. Jadi selain untuk olahraga, bisa untuk senjata mempertahankan ya. Begitu Pak. Oke, sahabat edukasi spiritual Nusantara, ya ini suatu gambaran bahwa di sekitar kita juga bisa kita manfaatkan alat-alat yang untuk mempertahankan diri kita, betul. Salah satu adalah ketapel, atau disebut juga dengan ada kayu, ada karet, dan ada amunisinya. Amunisinya. Ada tulang atau apa untuk ini ya, untuk tempat. Oke, terima kasih Dik atas filosofinya dan pelajarannya. Ya, kembali lagi semua buat rekan-rekan spiritual Nusantara. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ciao.